Jadi nggak nyangka banget karena udah ngetes pack mulu gitu ya. Tapi ternyata sejak Februari itu Aurel udah nggak datang tamu. Ternyata emang Tuhan lagi nyiapin ada hadiah yang luar biasa. Aurel mintanya anak cowok gitu ya, tapi kan kita nggak tahu ya kalau dikasihnya apa, kita tetap senang dan bersyukur gitu. Karena punya Amina tuh, punya anak cewek itu ternyata happy. Kalau punya Amina yang ada 2 ya lebih happy gitu ya. Buat aku dua-duanya sama, rezekinya sama kok, insya Allah gak ada masalah. Happy aja kok, karena cucu itu luar biasa banget. Sampai hari ini semangat begini gara-gara ada Amina soalnya. Gak ada program-program, karena kalau program pasti program anak kembar. Karena kan pengennya dari dulu tuh kalau yang terakhir pengennya tuh punya anak kembar gitu. Tapi ini gak program, gak apa ya, memang kebobolan tapi mencetak gol jadinya. Rasa bahagia tengah dirasakan pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Pasalnya, keduanya akan dikaruniai anak kedua setelah Aurel dinyatakan positif hamil. Bahkan usia kandungannya kini sudah memasuki bulan yang keempat. Di usia kandungan Aurel yang akan memasuki 4 bulan, diketahui Aurel sedang mengidam makan banyak daging. Dan demi memanjakan istrinya itu, Atta pun kini harus menyetok banyak daging di rumahnya. Sementara Anang Hermansyah mengaku sangat senang atas kehamilan putrinya. Ia berharap Aurel dan janin yang sedang dikandungnya sehat tak kurang suatu apapun. Lantas, benarkah Atta Halilintar mengidam-idamkan anak lelaki? Dan seperti apa pula dokter kandungan menjelaskan ibu hamil yang kerap mengkonsumsi daging mentah? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. YouTuber kenamaan Atta Halilintar tidak dapat menyembunyikan rasa bahagianya saat mengumumkan kehamilan istri tercintanya, Aurel Hermansyah. YouTuber kenamaan itu bahkan mengaku kaget dan merinding saat mengetahui sang istri tengah berbadan 2. Berulang kali rasa syukur ia ucapkan atas kehamilan istrinya. Tak berhenti sampai di situ, Atta pun sempat sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat mengetahui kehamilan Aurel untuk anak keduanya itu. Sebelumnya, Atta sama sekali tidak mengetahui jika Aurel sedang mengandung, mengingat beberapa bulan yang lalu keduanya tengah menjalani ibadah umroh bersama. Dan kehamilan kedua Aurel menjadi hadiah yang begitu spesial bagi dirinya sepulang ibadah umroh. Atta merasa kehamilan istrinya adalah doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih bagi sang istri yang tidak henti-hentinya berdoa di depan Ka'bah. Maka tak heran kehamilan kedua Aurel disambut penuh sukacita oleh Atta dan keluarga besarnya. Lantas, benarkah di kehamilan kedua istrinya ini Atta kini menginginkan seorang anak laki-laki? Hey love, you got your heart on your sleeve, but your shirt on your back a bit small. Guys, dulu aku speechless. Hey you, yeah your colors changing, the world ain't half bad after all. Nakis gak? Na na na. Ya pinter. Ini beneran sih. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah, salah satu momen paling bahagia ya aku tuh waktu di surprisein aja aku kaget gitu ya, karena posisinya itu sebelum umroh kan tiba-tiba kandungannya itu ternyata udah 3 bulan gitu ya. Jadi sebelum umroh pas kita cek tuh nggak ada bayinya gitu, maksudnya bukan nggak ada apa, pas tes pack tuh nggak garis 2 gitu loh, nggak garis 2. Masih samar-samar, oh enggak lah. Jadi si Aurel itu malah minum buat penahan apa ya, penahan PMS supaya bisa umroh gitu ya. Nah makanya aku kagetnya nggak percaya gitu, ini
beneran. Jadi waktu di surprise kemarin aku tuh kaget, merindingnya minta ampun karena di Ka'bah kan mintanya Aurel mintanya anak cowok gitu ya. Tapi kan kita nggak tahu ya kalau dikasihnya apa, kita tetap senang dan bersyukur gitu. Karena punya Aminah tuh, punya anak cewek itu ternyata happy. Kalau punya Aminah yang ada 2 ya lebih happy gitu ya. Nggak nyangka banget karena udah ngetes pack mulu gitu ya. Tapi ternyata sejak Februari itu Aurel udah nggak datang tamu. Ternyata emang Tuhan lagi nyiapin ada hadiah yang luar biasa. Hampir 4 bulan. Tepatnya lebih tahunya dokter, aku lupa ya, pokoknya hampir dikit lagi nih 4 bulan. Oh enggak program, ini natural. Nanti kebobolan. Gak ada program-program, karena kalau program pasti program anak kembar. Karena kan pengennya dari dulu tuh kalau yang terakhir pengennya tuh punya anak kembar gitu. Tapi ini nggak program, nggak apa ya, memang kebobolan. Tapi mencetakku lah jadinya. Iya, jadi setelah aku tahu dia hamil, sekarang dia lebih banyaknya di rumah ya. Lebih banyaknya tiduran. Ini sekarang juga nih kan bundanya baru pulang, ketemu bundanya, main-main di sana. Emang sekarang lebih banyak goler-goler sih. Jadi dia kalau kerja juga yang sejam-sejaman, sejam setengah. Malah dia memang udah nggak tahu ya, udah moodnya akhir-akhir itu dia lebih suka nge-live di rumah. Gak mau dia syuting keluar atau apa, gak mau. Kecuali ya kita nemenin Aminah misalnya ke dokter, apa nemenin. Ya akhir-akhir ini malah nemenin USG gitu ya, USG cek dokter gitu yang mungkin teman-teman belum banyak yang tahu karena kita memang waktu itu nunggu banget gitu sampai 4 bulan gitu. Reaksinya semua kasih selamat, semuanya senang dan apa ya, alhamdulillah kemarin juga semuanya udah ini sih, udah banyak dibocorin duluan lah gitu sebelum. Emang Mimi, Bunda, Pipi semuanya tuh udah tahu duluan sebelum kita umumin gitu. Jadi cuma kemarin kita bilang jangan ngomong dulu ya, diem dulu ya gitu. Jadi alhamdulillah semuanya doakan yang terbaik. Kalau satu doang kan susah gitu kan, kakek neneknya banyak. Ya minimal kita 3-4 oke lah biar bisa ganti-gantian kan kakek neneknya. Jadi kalau Sabtu Minggu ini ada yang di sana, di sini. Dan memang senang gitu punya anak gitu, aku senang dan Aurelnya juga senang gitu. Waduh, kayaknya aku gak sekuat itu ya. Karena ternyata waktu aku Aminah aja, aku spend time-nya harus banyak gitu ya. Karena dia tuh selalu ngomong papa gitu ya. Aku takut juga kalau banyak, nanti kasih sayangnya gak semuanya gitu ya. Senang, aku ditanya senang. Tapi kan aku balik ke Aurelnya juga. Intinya kalau ada lahiran, aku tuh selalu tanya istri gitu. Karena kan yang mengandung tuh perempuan. Kalau perempuannya semangat, senang, kayak sekarang memang dia yang pengen hamil itu ya udah. Tapi kalau dia yang misalnya oke, sayang nih kayaknya aku yang ini terakhir, ya udah aku juga terakhir aja gitu, nggak harus gimana karena kan yang kita harus hargai itu perjuangan perempuannya. Karena kalau laki-laki yang kerja di luar segala macam, tapi kan yang hamil, yang melahirkan tuh cewek, yang akan berjuang di situ tuh cewek gitu. Jadi tetap aku akan menghargai perempuan harus melalui dianya gitu. Kecuali Aurelnya pengen anak banyak ya aku kata ya aku iya aja gitu. Akan selalu tuh kan tergantung ibunya lah. Ada ibunya yang melahirkan. Jadi aku akan senang sekali, bahagia sekali kalau ibunya sendiri yang mintanya maunya berapa. Usia kehamilan Aurel yang memasuki 4 bulan disambut penuh sukacita oleh Atta Halilintar. Dalam video yang diunggah di kanal YouTube-nya, tampak Atta menemani istri tercintanya itu menyantap daging sapi. Atta sendiri mengungkapkan jika istrinya kini sedang ngidam makan daging. Tak heran jika Aurel begitu lahap dan begitu menikmati saat menyantap daging ditemani sang suami di sisinya. Demi memanjakan Aurel, Atta bahkan harus menyetok daging sapi di rumahnya. Rasa sayang Atta yang memanjakan Aurel hingga harus menyetok daging di rumahnya mendapat beragam komentar dari netizen. Ada yang mendoakan harapan Atta dan Aurel yang menginginkan anak laki-laki, ada juga yang mengingatkan Aurel yang begitu lahap menyantap daging. Lantas, seperti apa penjelasan dokter kandungan mengenai ibu hamil yang gemar menyantap daging secara berlebihan? Karena ini hari Minggu, makan daging untuk baby ini. Sayang. Oh my lord. Sama sih mbak, ibu dua dulu ya, nanti kalau kurang baru saya. Iya kamu
Jangan nafsu besar tenaga kurang, sayang. Ngidamnya makan daging mulu. Jadi tadi malam aja aku nurutin ngidamnya jam 10 malam tuh harus berangkat habis dari acara. Kaget aku. Iya. Abang nemenin Aurel makan daging. Iya. Aku tahu dia kan mulutnya jauh apa makanan Iya. tradisional. Dia itu daging mulu akhir-akhir ini tuh kerjanya daging aja. Saya please lah udah benar-benar ngeraung-ngeraung, ya udahlah kita daging. Jadi sampai udah beli juga di rumah motongin daging, nggak tahu ya. Kata orang kan kalau mau anak laki-laki suka makan daging, tapi kita kan nggak tahu ya, ini aku belum tahu dan aku belum ngecek juga karena harus 4 bulan dulu baru bisa keluar gendernya. Nanti 4 bulanan kita kan udah deket bentar lagi nih, mungkin di akhir bulan ini kita akan pengajian lah di rumah, tapi keluarga-keluarga aja doain si bayi ini karena kita belum tahu juga nih cowok apa ceweknya, tapi alhamdulillah kita memang udah tahan ini nggak mau umumin. Jadi kalau ngelihat reaksi pipi Bunda Mimi itu udah biasa karena udah tahu dari kemarin gitu. Cuman kita tahan ini sampai udah 3 bulan, hampir 4 bulan baru, karena kan kita takut nanti ada pamali lah yang ngomong, ada inilah, ada itulah. Jadi kita emang tahan hampir 4 bulan baru kita kasih tahu gitu. Iya benar-benar. Jadi makanya kemarin itu kan baru dipotong, dia ngebakar lagi sampai matang gitu. Jadi daging-dagingnya dia yang bilang sendiri, saya tapi aku nanti digoreng lagi ya. Iya nggak apa-apa. Jadi habis dihidang dia goreng lagi. Cuman mungkin kalau di foto orang nggak lihat kan digoreng lagi. Ibu hamil wajib menghindari makanan atau daging atau dairy food yang tidak dimasak dengan sempurna atau mentah, karena pada daging bisa terkandung bakteri, telur cacing atau cacing ataupun parasit yang dapat beresiko dalam kehamilan. Apabila seorang ibu hamil memakan daging yang terkontaminasi oleh bakteri, cacing atau parasit, komplikasinya bisa terjadi pada ibu sendiri. Pertama akan timbul gejala-gejala radang atau infeksi seperti demam, mual, muntah, diare, pusing yang jelasnya dapat memperberat keadaan kehamilannya. Yang kedua, komplikasi bisa terjadi pada janin itu sendiri. Apabila infeksi ini dapat transfer masuk ke dalam plasenta yang kemudian menginfeksi janin, hal yang terjadi bisa kelainan bawaan pada janin, kelainan kongenital, terus kemudian bayi berat rendah, kelahiran prematur, terus kemudian bisa juga kematian janin di dalam kandungan. Pertanyaan mengenai apakah ibu hamil makan daging sapi dapat mengubah atau memilih jenis kelaminnya sesuai dengan jenis kelamin tertentu? Jawabannya tidak, karena pada saat ibu atau pasien datang dengan hasil kencing kehamilan itu positif atau sudah terbukti hamil, makan makanan tertentu tidak akan mengubah jenis kelamin janin yang digandung. Rasa bahagia atas kehamilan kedua Aurel tidak hanya dirasakan oleh Atta Halilintar, tetapi juga dirasakan oleh Anang Hermansyah. Anang mengaku sangat bahagia dan bersyukur atas kehamilan kedua putri sulungnya itu. Demi cucunya, bahkan Anang mengaku ingin hidup sehat. Suami Ashanti ini mengaku ingin menyaksikan tumbuh kembang cucu-cucunya. Demi mewujudkan keinginannya itu, Anang pun ingin menjaga pola makannya, meski harus berulang kali diingatkan mengenai hal tersebut. Lantas, seperti apa cara Anang Hermansyah menyambut kelahiran cucu keduanya ini? Dari aku ya, terus terang aku mendoakan terus. Sebenarnya dari kalian yang belum tahu duluan, aku udah mendoakan terus supaya benar-benar sehat. Karena pertaruhan orang melahirkan itu benar pertaruhan yang cukup berat, ya. Dan itu juga buat suaminya, pasti juga buat Atta gak gampang gitu ya. Aku mendoakan terus sama Bunda kemarin, kita mendoakan terus sampai kita di pesantren di Jember, di pesantren besar kita, aku minta doa sama teman-teman di sana supaya benar-benar Aurel nanti di kelahiran yang kedua bisa lancar gitu. Dan pasti kita bangga semua lagi menunggu cucu yang kedua ini. Ya sangat. Jadi aku yang tertrigger adalah aku ingin tahu gimana dia nanti pada saat benar-benar mengerti bahwa dia punya kakek kayak begini. Itu reminder itu yang aku butuhkan gitu untuk ke dia gitu. Perubahan yang aku rasain, ya tua banget. Iya tua banget, beneran tua banget. Aku nggak nyangka bahwa aku tuh tua banget, tapi aku masih merasakan karena aku aktif ya. Iya masih oke-oke aja gitu. Tapi padahal Ashanti itu udah sering memperingatin bahwa jaga makan, harus sering ngecek. Ini kayak besok aku mau cek 1
ke badan lagi, habis ke liburan ini suruh cek, karena nggak mau dia terlambat untuk tahu bahwa aku punya penyakit yang nanti bisa membahayakan di umur 60 gitu. Jadi dia jaga banget. Orang apalagi itu sering ngomelin aku kalau aku makan sembarangan, paling ngomel dia. Buat aku dua-duanya sama, rezekinya sama kok, insya Allah gak ada masalah. Happy aja bu, karena cucu itu luar biasa kata aku. Sampai hari ini semangat begini gara-gara Damina soalnya. Ya belum, masih lama. Kan ininya belum tahu nanti kasih nama Junaidi atau cewek. Takutnya kan tahu kasih nama Maimunah ternyata cowok kan. Jadi mendingan tunggu gendernya dulu baru kita planning namanya apa. Tapi yang pasti depannya A juga, karena kan udah kita sekeluarga itu A semua. Jadi pasti tetap A juga. Ya semoga lah. Aku sih seneng kalau dia mengandung lagi punya adik lagi. Mana Ya pasti seneng. Jadi kan Amina sama aku nanti. Kalau ketemu Amina tuh senangnya bukan main gitu. Arsya pun senangnya bukan main gitu ya. Menurut aku itu hanya ya karena belum jangkauan pikirannya. Nanti kalau sudah dia memahami dia betapa senangnya punya ponakan gitu, karena dia akan melihat bahwa dia ada yang melihat saya. Itu yang kerennya di situ tuh. Bahwa aku punya urutan darah yang nanti aku melihat aku banyak aku harus jadi apa. Itu kan di situ yang menarik sebetulnya. Itu yang menarik di situ. Selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.